Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ketiga, 4, dan 5. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, setelah kematian anaknya, Cersei menangis histeris menuduh adiknya Tyrion sebagai pelaku pembunuhan Joffrey. Sementara itu, Sansa dibawa kabur oleh Sir Dontos menaiki sebuah tongkang. Ternyata, dia dibawa ke sebuah kapal besar yang dimana Lord Bailey sudah menunggunya. Dialah otak yang merencanakan pembunuhan Joffrey melalui tangan Dontos dan Sansa. Untuk menutupi kejahatannya, Baelys pun membunuh Dontos. Kalung berlian yang diberikan kepada Sansa ternyata palsu, hasil rekayasa Baelys agar Sansa percaya terhadap ucapan Dontos. Dan kini tidak ada pilihan bagi Sansa selain mengikuti ucapan Baelys karena kini Sansa dianggap sebagai buronan yang berhubungan dengan kematian Joffrey. Sementara itu, Lady Margaery gagal menjadi Ratu King's Landing karena ternyata dia belum menyelesaikan upacara pernikahannya dengan almarhum Joffrey. Di ruang persemayaman, Tywin datang menguji wawasan sekaligus sifat dari cucunya sekaligus adik Joffrey yang akan menjadi penerus kerajaan ini, yaitu Pangeran Tommen. Menurut Tywin, yang bisa bertahan lama untuk menjadi seorang raja yang dibutuhkan tidak hanya baik, adil, dan memiliki kekuasaan seperti ayahnya Raja Robert. Umurnya tidak panjang karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melacur, berburu, dan mabuk-mabukan. Tanpa diduga, Tommen dapat menjawab pertanyaan kakeknya. Lebih dari itu, seorang raja harus menjadi pribadi yang bijaksana, mau mendengarkan penasehatnya agar bisa menentukan keputusan terbaik. Tak lama kemudian, Jaime datang meminta semua pelayan untuk meninggalkan ruangan itu, menyisakan dirinya dan Cersei. Cersei merasa yakin anak mereka ini dibunuh oleh Tyrion, namun Jaime masih meragukan hal tersebut. Dan setelah itu mereka pun celepot. Kembali ke Arya Stark dan Sandor yang sedang beristirahat di sebuah tempat dalam perjalanan mereka menuju rumah bibinya. Kepada pemilik tuan tanah, Arya mengaku Sandor adalah ayahnya yang seorang prajurit dan berperang untuk klan tulis dari Riverrun. Orang tua itu dan putrinya yang bernama Sally mengajak mereka beristirahat di rumahnya. Sandor dan Arya yang sudah sangat kelaparan langsung menerima ajakan tersebut. Setelah menikmati sup kelinci hidangan mereka, orang tua ini menawarkan Sandor untuk bekerja melindungi rumah dan tanahnya dari para perampok yang berada di bawah kekuasaan Walder Frey, pengkhianat yang telah membunuh ibu dan kakak Arya. Sebagai imbalannya, Sandor akan diberi jatah perak terpendam dari para perompak. Ternyata di pagi hari, Sandor lebih dulu merebut perak tersebut dan pergi meninggalkan orang tua itu dan anaknya. Sir Davos membacakan sebuah pesan yang membuatnya cukup terkejut bahwa Raja Joffrey telah tewas. Berita ini membuat Stannis semakin yakin dengan sihir yang dilakukan si rambut merah bahwa tahtanya akan bisa dia rebut kembali. Demi memuluskan ambisi rajanya ini, Davos mengusulkan untuk membeli 10.000 pasukan bayaran yang bekerja untuk The Golden Company. Namun masalahnya, mereka tidak mempunyai emas sedangkan waktu mereka semakin mendesak. Di sela kesibukannya, Davos selalu menyempatkan diri untuk belajar membaca dengan Putri Gendry. Disinilah dia mendapatkan ide untuk mendapatkan uang pinjaman dari Iron Bank di Braavos. Sam membawa Gilly dan bayinya ke sebuah rumah bordir yang dipenuhi wanita malam yang menurutnya jauh lebih aman daripada di Castle Black. Tywin menemui Oberyn yang sejak dulu membenci Lannister. Ditambah, Oberyn mengetahui pengetahuan tentang racun yang menyebabkan kematian Joffrey. Merasa tidak ada hubungan dengan kematian Joffrey, Pangeran Oberyn tetap santuy meskipun dia sendiri pernah berkomunikasi dengan Tyrion yang kini mendekam di penjara atas tuduhan pembunuhan Joffrey. Tywin menawarkan kepada Oberyn untuk menjadi hakim kepada selain dirinya dan Mage Tyrell untuk menentukan Tyrion bersalah atau tidak. Lebih dari itu, Tywin mengajak Oberyn untuk bersekutu dan membangun kekuatan dari ancaman klan Greyjoy dan Targaryen.
Sementara itu, Tyrion meringkuk di dalam sel penjara. 2 minggu lagi, dia akan menghadapi persidangan dan alangkah terkejutnya saat dia mengetahui Sansa melarikan diri setelah Joffrey tewas. Ribuan pertanyaan berkecamuk dalam pikiran Tyrion. Siapakah dalang dari semua ini? Dia juga diberi kesempatan untuk memilih saksi yang akan membelanya. Pada awalnya, dia ingin menunjuk pengawalnya yaitu Bronn, namun Tywin tidak mengizinkannya. Kini harapannya adalah Jaime. Berharap kakaknya itu percaya kepadanya. Sebelum Podrick pergi, ternyata ada seseorang yang memaksanya untuk bersaksi melawan Tyrion. Karena kesetiaannya, Podrick enggan menerima penawaran itu meskipun dia dijanjikan menjadi Sir Podrick. Khawatir dengan keselamatannya, Tyrion memberi perintah kepadanya untuk meninggalkan King's Landing. Pembantaian kepada rakyat tidak berdosa kembali dilakukan kaum Wildings dan kaum Dany demi misi mereka menghancurkan Castle Black. Seorang bocah diutus menyampaikan pesan kepada pasukan Night Watch. Dengan sisa 100 pasukannya, mereka tidak mungkin meninggalkan tembok dan terpancing dengan strategi yang dilakukan musuh. Tak lama kemudian, sebagian pasukan patroli penjaga hutan kembali dalam kondisi terluka parah setelah beberapa pengkhianat yang dipimpin Karl membunuh Craster dan merebut istri-istrinya. Yang Jon takutkan, Karl membocorkan kepada Wildings bahwa pasukan Night yang tersisa hanya 100 orang, bukan 1000 orang yang disebutkan kepada musuh mereka itu. Kembali ke Daenerys dan ribuan pasukannya yang sudah mengepung kota Meereen. Mereka meledek Khaleesi dengan mengirim petarung terbaik mereka untuk bertarung 1 lawan 1. 3 pengawalnya mengajukan diri, namun Khaleesi memilih Daario untuk melawan petarung itu. Dengan satu gerakan santuinya, ini yang dilakukan Daario. Giliran Khaleesi yang memberikan pilihan kepada seluruh budak kota Meereen untuk menjadi orang bebas, tidak terkekang dan diperbudak oleh tuan mereka lagi. Dia memerintahkan pasukannya melesatkan ribuan rantai leher yang menjadi simbol perbudakan. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Di awal film, Grey Worm, komandan dari pasukan Unsullied, ditugaskan Daenerys untuk menyusup ke dalam kota Meereen dan mengajak seluruh budak melakukan perlawanan kepada majikan mereka. Dalam waktu sekejap, Khaleesi berhasil menguasai kota ini dan membebaskan ribuan budak. Sebagai bentuk keadilan, ratusan majikan dihukum pancung, persis seperti yang mereka lakukan sebelumnya kepada para budak. Saat menjalani latihan pedang, Bronn meyakinkan Jaime bahwa Tyrion bukanlah pelaku pembunuhan Joffrey. Dia juga menceritakan kisahnya saat Bronn membebaskan Tyrion di pengadilan Eyrie. Yang dia lulukan adalah nama kakaknya Jaime. Jaime akhirnya menemui Tyrion di dalam penjara. Dia tidak bisa memungkiri karena Tyrion sudah tahu kalau Joffrey adalah darah daging Jaime dan Cersei. Jaime kini yakin adiknya ini bukanlah pembunuh anaknya. Tyrion memintanya untuk membantu melarikan diri, namun karena statusnya sebagai Kingsguard, hal itu tidak bisa dilakukan oleh Jaime. Berbeda dengan Cersei yang ingin sekali membunuh Tyrion, bahkan saat ini dia sedang mengirim pasukan untuk mengejar Sansa Stark. Baelys memberitahu Sansa bahwa mereka dalam perjalanan menuju Eyrie dalam rencana pernikahan dirinya dengan bibinya. Disinilah Baelys mengungkapkan otak pembunuhannya kepada Joffrey yang dilakukan dengan sekutu barunya. Jika melihat urutan adegan, kemungkinan besar adalah nenek dari Lady Margaery yang tidak ingin cucunya ini menikah dengan Raja Buas seperti Joffrey. Margaery kini direncanakan untuk menikah dengan Pangeran Tommen. Kembali ke Castle Black, Jon melatih para sukarelawan yang ingin berjuang mempertahankan tembok ini dari kaum Wildings. Si bocah Olly yang dipaksa mengirimkan pesan oleh kaum Dany begitu bersemangat dalam latihan ini. Tadi diduga terdapat Loki, anak buah Bolton yang sudah memotong tangan Jaime yang diam-diam ditugaskan untuk membunuh Jon. Rupanya latihan ini tidak disukai Elizar yang sudah sejak lama membenci Jon. Dia berencana mengirim Jon mengejar pemberontak ke wilayah utara untuk mengamankan posisinya dalam pemilihan komandan Night Watch. Cersei kembali meluapkan kekecewaannya kepada Jaime karena tidak mau membunuh Tyrion. Malam itu, calon Raja Tommen didatangi Lady Margaery yang tampil cantik dan mempesona meluluhkan hatinya. Berbeda jauh dengan sifat kakaknya, Tommen berjanji kepada Margaery akan bersikap baik kepadanya. Alhasil, malam itu calon raja ini tidur nyenyak dengan mimpi yang indah tidak sabar untuk meminangnya.
Jamie memberikan pedang terbaik Valyrian lengkap dengan kostum jirahnya kepada Brainy dalam misinya menyelamatkan Sansa Stark. Tak sampai di situ, Podrick ditugaskan untuk menemani perjalanannya sesuai dengan permintaan Tyrion. Dan Brainy menamai pedang itu Oathkeeper atau pemegang sumpah. Jon diberi kesempatan untuk merekrut para sukarelawan untuk menghabisi para pemberontak yang telah membunuh komandan mereka. Sementara itu, pimpinan pemberontak Khar dan anak buahnya sedang santuy di rumah peninggalan Craster. Putri-putrinya mereka jadikan budak dan pemuas hawa nafsu. Tiba-tiba lahir anak laki-laki terakhir Craster, dan itu artinya harus mereka persembahkan kepada dewa mereka White Walker. Rhys ditugaskan untuk meletakkan bayi itu di tengah hutan. Di lokasi ini juga, serigala milik Jon yang bernama Ghost mereka kurung. Rupanya, Bran dan teman-temannya dekat dengan lokasi bayi. Mereka mendengar teriakan bayi tersebut. Bran langsung mengeluarkan penglihatannya melalui mata Summer. Sialnya, Summer terkena perangkap musuh, begitupun dengan mereka yang tertangkap pasukan pemberontak ini. Setelah menyiksa Hodor, mereka memaksa Bran untuk menyebutkan identitasnya karena terlihat menggunakan pakaian seorang bangsawan. Demi keselamatan teman-temannya, Bran akhirnya membuka jati dirinya. Makhluk White Walker kembali menunjukkan wujudnya dan mengambil bayi laki-laki itu untuk dibawa ke markas mereka. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5. Pangeran Tommen akhirnya dinobatkan sebagai penerus kerajaan King's Landing. Dalam perayaan itu, sesekali Tommen tersenyum melihat Margaery. Sialnya, Cersei melihat hal tersebut dan langsung menghampirinya. Karena kebenciannya, Cersei kembali mengeluarkan ancamannya kepada janda kembang 2 kali ini. Sementara itu, di kota Meereen, Khaleesi telah mendapat informasi kematian Raja Joffrey. Daenerys kembali tersenyum saat dia tahu Daario telah merampas angkatan laut Meereen untuk menambah kekuatan pasukan mereka. 93 kapal yang bisa mengangkut 10.000 pasukan itu bisa digunakan untuk menyerang King's Landing. Namun, ambisi Khaleesi untuk merampas kembali King's Landing harus tertunda karena di Yunkai dan Astapor telah terjadi kembali pemberontakan dan perbudakan yang dipimpin oleh Cleon. Sementara itu, Baelys dan Sansa telah sampai di Bloody Gate atau gerbang berdarah yang menuju istana Aerie. Lysa dan putra Robin menyambut kedatangan mereka berdua. Demi menutupi identitasnya, Sansa tidak diizinkan menyebutkan nama aslinya kepada selain mereka. Setelah Robin mengantar Sansa ke dalam kamarnya, Lysa dan Baelys pun celepon. Terungkap, Lysa yang meracuni suaminya sendiri atas perintah Baelys. Tidak ingin menunda lagi, Lysa menyiapkan pendeta untuk meresmikan pernikahan mereka. Tywin memberi waktu 2 minggu kepada Tommen untuk melangsungkan pernikahannya dengan Margaery, begitupun Cersei dengan Loras. Itu karena Tywin masih membutuhkan klan Tyrells yang memiliki kekayaan berlimpah. Setelah malam pertamanya dengan Baelys bucat, Lysa rupanya cemburu dan khawatir suaminya itu bermain juga dengan Sansa. Dan ternyata rencana si Lysa ini adalah menjodohkan Sansa dengan Robin anaknya. Hal konyol dilakukan Podrick karena untuk pertama kalinya dia menggunakan kuda. Sementara itu, Sandor terkejut saat melihat Arya tidak berada di tempat tidurnya. Rupanya dia sedang berlatih pedang jurus dansa yang pernah diajarkan mendiang gurunya. Sandor meledek jurus yang digunakannya itu. Secara pribadi, Cersei menemui Pangeran Oberyn karena dia ditunjuk menjadi salah satu hakim dalam pengadilan adiknya. Dan ternyata putrinya Myrcella ditempatkan di Dorne bersama putri Oberyn. Cersei meminta bantuan Oberyn untuk mengirim sebuah kapal pesiar sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya itu. Selain tidak bisa berkuda, rupanya Podrick pun tidak bisa membakar kelinci. Membuat Brainy cukup kesal dalam perjalanan misi ini. Tapi dia cukup kagum saat Podrick menyelamatkan Tyrion dari usaha pembunuhan seorang Kingsguard. Loki melakukan pengintaian di rumah Craster yang kini dikuasai oleh Khar. Dia juga melihat Bran berada di dalam ruangan tersebut. Di tempat penyekapan, Jojen dan Bran sama-sama melakukan terawangan ke sebuah pohon weirwood yang menjadi lokasi tujuan akhir mereka untuk menemukan gagak bermata 3.
Mira hampir menjadi korban kebejatan Carr, namun tiba-tiba Jon dan rekan-rekannya datang mengepung lokasi ini. Sesuai dengan misinya, Loki bermaksud untuk menculik Brandon. Segera, Bran mengeluarkan kemampuan Wraith-nya untuk mengendalikan Hodor. Saat itu juga, Loki dikejar, kemudian dihabisi oleh Hodor hingga tewas. Bran sebetulnya ingin sekali bertemu dengan kakaknya Jon, namun Jojen kembali mengingatkan misi mereka. Jika Jon menemukannya, dipastikan mereka akan kembali dibawa ke Castle Black. Pertarungan 1 lawan 1 antara Jon dan Carr pun terjadi. Jon sempat tidak berdaya, namun tiba-tiba salah satu anak Craster membantunya. Malam itu, Jon dan rekan-rekannya berhasil menghabisi seluruh pasukan pemberontak kecuali Rhys. Dia pun akhirnya tewas diterkam oleh Ghost. Di akhir cerita, rumah peninggalan Craster dibakar hingga habis. Seluruh wanita dari anak sekaligus istri Craster pergi meninggalkan rumah bejat ini. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.